Dalam sebuah hubungan perselingkuhan secara diam-diam, di saat suami bekerja sebagai TKI membuat hubungan perselingkuhan semakin menjadi-jadi, diketahui bahwa selingkuhannya itu adalah tetangga sendiri, bahkan hubungan pengenceritan pun dijalani. Lantas bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Di sebuah desa kecil di Lampung, hidup seorang wanita muda bernama Freni Astriani. Usianya baru menginjak 29 tahun, dan dia tinggal bersama suaminya, Heni Retno, dan dua anak mereka di Pekon Sudimoro. Cerita mereka menjadi rumit ketika Heni Retno memutuskan untuk pergi bekerja ke Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI. Freni, walaupun merasa bingung, dengan berat hati menerima keputusan suaminya yang pergi untuk mencari nafkah. Heni Retno bersikeras dengan keputusannya, meninggalkan Freni dan kedua anak mereka di Indonesia. Meski hidupnya menjadi sepi tanpa kehadiran suami, Freni tetap berusaha menjalani hari-harinya dengan bergaul bersama tetangga dan aktif bermain voli, olahraga yang sangat dia gemari. Namun, kehidupan keluarga ini tiba-tiba berguncang pada malam tanggal 16 Desember. Suara teriakan keras terdengar di sekitar kandang sapi, mengundang perhatian ayah Freni. Dengan hati curiga, ayah Freni segera kembali ke rumah. Saat tiba di sana, dia menemukan Freni terluka di samping rumah mereka. Meskipun segera dibawa ke rumah sakit, upaya penyelamatan tidak berhasil, dan Freni meninggal dunia pada pukul 4.35 waktu setempat. Kejadian keji ini membuat warga desa gempar, dan berita cepat menyebar. Tetangga-tetangga segera mendekat untuk memberikan dukungan dan bantuan sang ayah. Setelah menemukan Freni terluka, bersama-sama dengan beberapa tetangga membawa Freni ke dalam rumah dan membersihkan bekas-bekas darah di sekitar TKP. Meskipun Freni telah meninggal, keluarganya tetap memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Petugas kepolisian datang untuk melakukan analisis dan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan mereka menemukan sebuah batu yang diduga digunakan dalam insiden tersebut. Autopsi dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kematian Freni. Hasilnya mengejutkan, Freni meninggal akibat bekas hujaman benda tumpul di area kepala. Ini menimbulkan pertanyaan besar, terutama setelah polisi menemukan sebuah batu di TKP yang seharusnya tidak menjadi benda tumpul. Jenazah Freni kemudian diserahkan kembali kepada keluarganya dan dimakamkan oleh suaminya yang telah mendapatkan kabar di Malaysia. Suaminya segera pulang ke Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir pada istrinya yang telah tiada. Sementara itu, polisi terus menyelidiki kasus ini sebagai pembunuhan dengan motif pencurian, karena HP Freni hilang pada saat kejadian. Namun, berita baik datang pada tanggal 18 Desember ketika pelaku, Muslehuddin alias Timin, menyerahkan diri ke polisi. Keputusannya menyerahkan diri diiringi oleh tokoh masyarakat bernama Supri. Timin meminta Supri untuk menjemputnya di wilayah Kabupaten Tanggamus, Lampung, dan menegaskan bahwa tidak boleh ada teman atau polisi yang ikut dalam pengantarnya. Supri menunggu hingga malam, dan akhirnya, Timin muncul dari persembunyiannya di rumah mertuanya. Mereka berbincang panjang lebar, dan akhirnya, Timin setuju untuk diserahkan ke kepolisian. Timin dibonceng menggunakan motor dan diantar ke Polsek Wonosobo, kemudian dibawa oleh petugas Polsek ke Polres Tanggamus. Cerita Timin dan Freni diawali dari pertemuan mereka di malam yang gelap. Diketahui bahwa hubungan mereka sudah lama dijalani secara diam-diam, dan bahkan hubungan pengenceritan dilakukan. Perselisihan yang diduga akibat hubungan terlarang membuat situasi semakin memanas. Diketahui bahwa ada permasalahan berbeda pendapat di antara mereka. Pertengkaran tersebut berlanjut hingga Timin, dalam kegelapannya, mengambil sebatang kayu yang biasa digunakan sebagai ganjal pintu. Timin menghujamkan kayu tersebut ke arah Freni, membuatnya terjatuh tak berdaya karena terkena pukulan kayu. Bahkan, setelah kejadian itu, Timin kembali ke tempat kejadian untuk mengambil kayu sebagai barang bukti, dan HP milik Freni dibuang ke aliran sungai. Yang mengejutkan adalah bahwa Timin adalah tetangga korban. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Freni. Bahkan, istri Timin adalah teman dekat Freni. Suami Freni membantah adanya perselingkuhan, mengklaim bahwa istrinya tidak pernah berselingkuh. Namun, Timin pernah menyatakan perasaannya kepada istri Heni Retno, yang awalnya dianggap sebagai lelucon. Ternyata, gurauan tersebut menjadi kenyataan, memperumit hubungan di antara mereka. Timin merencanakan pertemuan dengan Freni, namun komunikasi yang kurang jelas memicu kesalahpahaman dan meninggalkan Timin dengan perasaan sakit hati. Ketika pertemuan itu terjadi, situasi semakin memanas. Timin memukuli Freni dengan kayu berkali-kali, mengakibatkan cedera serius.
teriakan Freni terdengar, dan orang tua Freni berusaha keluar melalui pintu belakang rumah. Namun, pintu itu terkunci dari luar. Mereka terpaksa berputar dan keluar melalui pintu depan untuk menemukan Freni terluka di samping rumah. Timin, meskipun telah menghabisi Freni, kembali ke TKP untuk memastikan semuanya tertutup rapat, bahkan membantu mengurus jenazah. Hasil penyelidikan polisi juga menemukan bahwa batu yang awalnya diamankan di TKP seharusnya bukan benda tumpul. Pengakuan dari Timin membuka sejauh mana tragedi ini melibatkan dendam dan kesalahpahaman. Timin membawa polisi ke sungai tempat dia membuang HP milik Freni, dan barang bukti tersebut berhasil ditemukan. Atas perbuatannya, Timin dihadapkan pada ancaman hukuman seumur hidup. Kisah ini, yang dimulai sebagai perselisihan pribadi, merenggut kebahagiaan keluarga dan meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab di benak semua orang. Sementara keluarga Freni berduka, dan suaminya berjuang untuk menerima kenyataan, masyarakat di sekitar mereka terus berusaha mencari jawaban dan keadilan untuk Freni Astriani, dan akhir dari cerita ini Timing dihukum seumur hidup. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah pentingnya komunikasi dalam hubungan, sekaligus merinci dampak dari kesalahpahaman. Keadilan dan dukungan komunitas menjadi pilar dalam menghadapi cobaan. Pesan utamanya adalah kebersamaan dan komunikasi terbuka membentuk dasar kuat untuk menjaga harmoni dan mencegah konsekuensi yang merusak. Bagaimana tanggapan kalian cerita di atas? Apakah memang mereka mempunyai hubungan perselingkuhan? Silahkan komen di bawah serta jangan lupa like dan subscribe.